ya. Nah, oke, kemudian itu tadi ya, ada 5 ya. Gaya hidup sehat, kenapa harus kita menjaga kesehatan, yang ketiga bahaya begadang, yang keempat dan kelima adalah kebiasaan yang merusak otak dengan merusak ginjal. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini di akun YouTube yang kita ambil ini ternyata ada 5 playlist ya. Yang pertama adalah rumah sehat, bagaimana menjaga kesehatan di rumah dan membuat rumah kita menjadi rumah yang sehat. Yang kedua cantik sehat ya, cantik sehat. Ya mungkin saya dengan Pak Iman tuh nyari playlist ganteng sehat, tapi tidak ada ya, yang ada cantik sehat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kuliner sehat, yang keempat herbal sehat, yang kelima adalah gaya hidup sehat. Nah, silakan untuk yang ingin sehat, kecuali yang tidak mau sehat ya, tidak apa-apa, tidak usah ya, tidak usah ikut di sini. Tapi yang ingin sehat, silakan ikut di sini ya. Bisa subscribe, like, dan harus komentar, harus tetap komentar ya. Oke, silakan lanjut Pak Iman. Baik saudara sekalian, kalau kita bicara tentang gaya hidup sehat, ya gaya hidup sehat, ada 10 ya, ada 10 di sini poin. Tapi tolong kalian jangan terkunci ya, dari saya 10, karena bisa cari lagi, mungkin bisa 20, bisa 30 ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah kendalikan berat badan ya. Nah, kalau obesitas itu kelebihan berat badan itu banyak penyakitnya. Kelebihan lemak itu ya, bisa ada darah tinggi, bisa ada diabetes, bisa kolesterol. Mudah-mudahan kita tidak terkena itu semua ya, amin ya. Nah, ini dia. Jadi batasi dan hindari jenis makanan yang mengandung banyak lemak dan bahan pengawet dan bukan bahan berbahaya yang lain, zat kimia ya. Nah, kita harus mengatur pola makan dan jenis makanan ya. Jangan sebaiknya banyak makan makanan yang segar ya, seperti misalnya sayur, buah itu ya. Pola makan juga harus diatur ya. Banyaknya makan pola makan, jenis makanan, dan juga jumlah yang dimakan ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini di sini ini inilah yang matikan kameranya. Sebentar. Baik, kita lanjut dengan dengan yang poin kedua. Yang kedua adalah olahraga teratur ya. Yang ketiga adalah kelola stres ya, tekanan pekerjaan, kondisi sekitar, tekanan belajar, dan berbagai masalah dalam hidup bisa menyebabkan stres yang berpengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental. Ya, caranya gimana? Ya, satu dengan ibadah khusyuk ya, memohon pertolongan Allah supaya sumber-sumber stres itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Yang kedua, kadang-kadang stres itu muncul karena kita terlalu sibuk membanding dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah banding-banding, kita bersyukur saja dengan apa yang sudah karunia ini, dan kita terus berusaha dengan lebih baik, dan insya Allah stres itu akan menjauh ya. Itu dia. Kemudian yang keempat adalah tidur cukup. Nah, tidur cukup ini adalah jumlah dan kualitasnya. Jumlah tidur itu menurut National Health Foundation, National Sleep Foundation itu sekitar 7 sampai 9 jam per hari ya. Dan itu dengan kualitas yang baik, enggak gelisah, enggak sebentar terbangun gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tidak cukup tidur, maka kita akan mudah lelah ya, murung, mudah tersinggung ya, lambat merespon situasi sekitar ya, itu dia. Kemudian yang kelima adalah kehidupan sosial. Nah, bertemanlah banyak-banyak, bangun silaturahim, bangun jaringan. Jangan sibuk dengan HP, terus jangan sibuk dengan laptop, terus bertemanlah ya. Sekali nongkrong dengan teman enggak apa-apa, seminggu sekali. Kita di kafe dan segala macam itu ya enggak apa-apa, silakan gitu loh. Ya, jangan terpaku kita.
Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah hentikan kebiasaan buruk. Jadi kalau saudara punya kebiasaan buruk, segera mulai hari ini, mulai sekarang harus dihentikan. Contoh begadang. Nanti kita lihat ya. Begadang itu buruk sekali ternyata ya akibatnya. Yang kedua adalah malas bergerak, mager kan anak sekarang bilang. Malas bergerak. Maunya duduk terus itu nanti lama-lama ada organ-organ tubuh yang bisa rusak gitu loh ya. Yang ketiga adalah merokok ya. Konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat ya. Kemudian juga ini akan menunjukkan berbagai penyakit ya seperti jantung, paru-paru, diabetes, hepatitis. Jadi kalau saudara mau sakit jantung ya enggak apa-apa, lanjutkan aja kebiasaan sekarang ya. Mau paru-parunya sakit, mau diabetes, mau kolesterol, kanker, silakan lanjut aja. Orang yang sudah berusaha sehat pun kadang-kadang juga terkena, apalagi yang tidak menjaga gaya hidup sehat ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, yang ketujuh adalah hentikan merokok ya. Nah, rokok adalah penyebab terbesar dari kanker paru-paru ya. Merokok juga bisa menyebabkan kanker di mulut. Ya, kalau mau kanker di mulut, tenggorokan ya silakan. Rokoklah ya. Ginjal, serviks untuk yang wanita ya, hati, kandung kemih, pankreas dan usus 12 jari ya. Merokok bisa jadi penyebab masalah diabetes ya. Nah, ini dia. Masalah reproduksi juga, melemahnya sistem imun tubuh ya, gangguan pernapasan, banyak lagi. Ternyata rokok ini luar biasa ya, makanya MUI itu memfatwakan rokok itu haram ya. Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang haram ya. Yang kedelapan adalah makanan sehat, pola makan, jenis makanan dan juga jumlah makanan berpengaruh pada kesehatan. Ya, banyaklah makan buah dan sayuran yang segar dan alami dengan berbagai variasinya. Jadi bervariasi. Dengan kalau makan tuh pisang aja atau pepaya aja bervariasi ya. Kadang pisang, kadang pepaya, kadang nanas, kadang mangga. Ya, carilah ada semangka, sawo, ya buah-buahan lokal gitu ya. Itu kan sehat. Ya, kadang-kadang kalau buah-buahan dari impor tuh katanya tuh ada yang mengandung formalin gitu ya, supaya tetap awet gitu ya. Jadi buah-buah lokal sajalah. Gitu. Ya, kita perlu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya, batasin dari makanan cepat saji yang umumnya mengandung banyak lemak ya, dan makanan kemasan kayak misalnya cemilan-cemilan tuh itu micinnya banyak tuh ya. Bahan juga bahan pengawetnya, jadi hindari ya. Bahan olahan juga kayak sosis ya, daging hamburger, nugget, kornet, sarden ya, itu dibatasi, bukan juga tidak boleh ya, silakan dibatasi saja karena itu awetan ya. Makan awetan, saya tidak tahu apakah mengandung bahan pengawet atau tidak, tapi sebaiknya kita menjaga diri lah. Yang kesembilan adalah minuman sehat. Nah, hindari 3 jenis minuman ini. Pertama, minuman beralkohol. Oh, alkohol itu hentikan sama sekali ya. Nah, itu juga haram ya. Yang kedua, minuman bersoda. Nah, itu juga dikurangi ya. Nah, dan juga minuman yang banyak mengandung gula ya, apalagi minuman kemasan banyak mengandung gula itu dikhawatirkan gulanya itu adalah gula kimia, bukan gula alami ya. Nah, itu dia. Nah, kalau perlu siapkan air putih ya. Air putih yang baik itu air putih yang adalah air yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna ya. Siapkan air putih dimanapun. Jadi kalau kalian lihat itu pengalaman saya di Amerika itu, kalian juga bisa lihat film-film kalau misalnya tentang sekolah yang di luar negeri itu, mereka selalu bawa botol besar isinya air putih. Jadi dimanapun kapanpun mereka ingin minum tetap ya. Ya. Nah, itu lebih hemat untuk air putih ya. Oke, siapkan air putih meja belajar, kamar tidur ya. Ya, di kendaraan, di tas itu kan ada tempat untuk naruh botol air ya. Di backpack. Yang 10 adalah hidup bersih. Nah, hiduplah dengan bersih. Bersih badan kita, bersih rumah kita, teratur, bukalah pintu jendela sejam, 2 jam untuk supaya udara ganti gitu ya. Nah, dan kalau mandi ya kalau bisa sih 2 kali sehari ya. Nah, bukan 2 minggu sekali gitu loh ya. Oke. Biasakan cuci tangan ya. Dalam beraktivitas biasanya banyak menyentuh benda yang kita tidak tahu ya kebersihannya ya. Sediakan cairan disinfektan ya, cuci tangan ya, kenakan masker apalagi sekarang nih ya. Ketika di kerumunan, bersihkan dan rapikan rumah secara teratur agar udara menjadi bersih ya. Nah, ini yang kedua, ini yang pertama untuk
cara mudah gaya hidup sehat. Nah, dan materi kedua adalah tentang alasan mengapa kita harus menjaga kesehatan, ya. Nah, yang pertama adalah sakit itu mahal, ya, sakit itu mahal, ya. Oke, saya jelaskan saja, sakit itu mahal, jelaslah gimana enggak mahal. Kita harus beli obat, ya, harus ke laboratorium lagi, mungkin harus ke rumah sakit, harus ke dokter. Mungkin kalau udah makanan kita makan pun enggak enak, kita beli makanan yang kita suka, itu pun kadang-kadang enggak juga banyak dimakan gitu kan. Tetap sehat, ya. Nah, itu untuk sehat itu memang untuk supaya sembuh dari sakit memang jadi mahal. Ya, memang ada asuransi kesehatan ya, tapi tidak bisa menutupin semua. Biasanya seperti itu gitu loh ya. Jadi ya hindari sakit ya. Nah, jadi sakit itu mahal. Jadi jangan sakit. Bagus kita gunakan dananya untuk yang lain-lain, untuk liburan dengan keluarga ya, jalan-jalan gitu ya. Sakit itu tidak enak ya. Sakit itu tidak enak. Ya. Sagita, Assalamualaikum Sagita. Waalaikumsalam, Pak. Nah, sakit itu tidak enak. Mungkin Sagita pernah sakit yang enak kali? Enggak, Pak. Nah, kamu jelaskan tentang sakit itu enak. Sakit itu tidak enak. Kalau sakit, tak banyak yang bisa dilakukan. Jikapun dipaksakan, hasilnya tidak akan optimal karena terganggu akibat badan terasa tak enak. Bukan hanya produktivitas diri sendiri akan menurun, bahkan hilang, tetapi juga produktivitas orang lain yang membantu kita. Ya. Oke, jadi kalau sakit itu tidak enak, itu biarpun kita sakit ringan ya, batuk saja itu ganggu sekali ya, pilek saja itu ganggu sekali ya, ya demam saja, apalagi kita harus terbaring, aduh astagfirullah, jangan sampailah kita sakit ya. Oke, jadi jangan sampai sakit ya, itu dia. Jadi enggak ada yang enak sakit itu. Yang ketiga adalah sakit itu merepotkan. Gimana enggak repot? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ada saudara kita, sahabat kita yang bantu kita, ya. Nah, kan kita ngerepotin orang lain. Nah, itu dia, ya. Nah, apalagi kalau kita rewel, ya, udah dibantu rewel lagi gitu. Gimana badan enggak enak ya jadi rewel gitu ya. Nah, ya kita yang sakit menjadi repot dengan berbagai terapi pengobatan, harus ke dokter, kita repot gitu loh, harus ke lab, dicucuk-cucuk lagi kan. Jamur darah ya. Nah, itu dia. Ya, repot jadinya, udah repot sakit lagi ya. Udah sakit udah disakitin harus bayar lagi kan di lab tuh ya. Nah, itu dia. Oke, yang keempat, sakit itu tidak produktif ya. Kalau udah sakit kita tidak bisa ngapa-ngapa, kerja enggak bisa, belajar enggak bisa, kok dipaksakan pun ya enggak bisa gitu loh ya. Oke. Nah, ini tadi yang dijelaskan sama Sagita tadi yang poin 4 nih, bukan poin 2 yang saya minta tadi itu ya, tapi ya sudahlah ya. Yang kelima adalah sehat itu menyenangkan ya, sehat itu menyenangkan. Nah, kesehatan fisik dan mental adalah bagian dari kebahagiaan ya. Nah, dengan sehat banyak hal bisa dilakukan seperti beribadah dengan baik, bekerja dengan bersemangat, bersantai bersama keluarga, mengerjakan hobi, bepergian dan banyak lagi. Ya, itu menyenangkan. Kalau kata sakit, nggak bisa ngapa-ngapa, udah badan tuh nggak enak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh ya. Oke. Yang keenam, sehat itu keren. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau mau berarti kalau sakit itu tidak keren, bagaimana bisa keren? Ya, orang lihat kita pun tidak enak, badan muka pucat, badan lemah gitu ya, ngomong pun tidak enak, dia ngomong tersinggung gitu ya. Nah itu kan ya kalau misalnya sehat, nah, penampilan kita pun akan segar ya, namanya sehat ya, segar, penampilan kita prima dan keren. Nah inilah dia, ini sehat itu keren ya. Oke, kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu begadang. Nah, ini anak-anak muda nih suka benar begadang nih, ya. Nah, saya minta tolong saudara Nur Arinda. Assalamualaikum Nur Arinda. Waalaikumsalam, Pak. Nah, begadang tuh katanya bisa sakit jantung. Tuh gimana ceritanya Nur Arinda? Iya, Pak, karena kalau orang yang suka begadang itu dia lebih memicu kita untuk hipertensi, Pak, darah tinggi. Sehingga jantung harus bekerja lebih cepat, lebih keras ya. Itu juga
Pembuluh darah juga seperti itu, ya. Denyut jantung itu nggak boleh. Jika terjadi terus dalam jangka waktu lama, ya di jantung bisa bengkak, bisa gagal jantung, bisa stroke, ya. Nah ini dia. Nur Arinda nggak mau stroke kan? Nggak mau, Pak. Nggak mau, ya. Alhamdulillah, semoga kita tidak stroke, ya. Amin. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah gula darah naik. Ya, gula darah naik. Saya minta tolong Isma Huda, Sofia. Assalamualaikum Isma Huda. Waalaikumsalam, Pak. Nah, gimana cerita begadang dengan gula darah naik tuh? Kadar gula darah naik, begadang dan tidur bisa membuat kadar gula darah naik karena meningkatkannya stres. Saat tidur, hormon kortisol akan menurun, begitu juga intensitas kegiatan sistem saraf yang membantu mengatur kadar gula darah. Jika gula darah terlalu tinggi disertai insulin rendah, dapat menyebabkan naiknya keton atau asam darah yang bisa memicu ketoasidosis. Oke, makasih ya. Nah, itulah dia ya. Kalau kita mau begadang itu bisa gula darah naik, bisa. Kalau bisa terjadi terus-menerus, ya akhirnya diabetes kita ya. Nah, yang ketiga adalah depresi ya. Nah, begadang itu bisa membuat depresi ya. Contohnya, kalau kita begadang, kita kan paginya tuh udah enggak seger ya itu dia. Itu kita bisa naikkan rasa cemas, itu bisa kerja enggak, bisa belajar dengan baik enggak, kira-kira seperti itu ya. Bisa jadi paranoid ya. Paranoid itu kalau kurang tidur tuh jadi paranoid. Kita mendengar sesuatu yang enggak ada, orang ngetuk pintu, orang jalan, orang ngomong padahal enggak ada gitu, itu paranoid ya. Nah, seperti itu dia ya. Nah, atau cemas nanti orang begini, nanti orang begitu, itu hanya bayangan-bayangan dia sendiri aja ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Begadang akan membuat pikiran juga mudah lelah ya, mudah lelah ya. Nah, sehingga pikiran rentan depresi ya. Nah, ya. Minuman berkafein sebagai sahabat para begadang. Nah, biasalah kopi itu sahabat para begadang kan ya. Ya, agar tidak mudah mengantuk justru akan memperburuk kondisi, karena setelah efek kafein itu habis kita agak semakin lemah gitu loh, mungkin enak badan gitu ya. Oke, yang keempat berat badan naik. Nah, kalau begadang tuh ya perut sering terasa lapar, kawannya apa ya, mie instan, cemilan ya. Nah itu dia ya, ketika kurang tidur hormon grelin yang berfungsi mengatur sinyal lapar akan naik sehingga kita akan ngemil, yang akan menimbulkan masalah pada proses metabolisme. Kebiasaan ini dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk membakar lemak ya. Jadi hati-hati, para begadang itu bisa naik berat badannya. Yang kelima adalah hipertensi. Insan yang kurang tidur memiliki risiko mengalami hipertensi lebih tinggi ya. Jika sudah memiliki hipertensi, ini akan semakin membahayakan ya, semakin berbahaya lagi kalau misalnya sudah tidak memang suka begadang ya. Jika tidak bermasalah, maka tekanan darah juga akan naik untuk waktu yang lebih lama. Kemudian yang keenam, rasa lelah. Begadang menyebabkan lelah besok pagi karena kurang tidur, karena jam biologisnya juga tidak teratur ya. Nah, kurang tidur ini kalau kita mau kerja pun jadi mengantuk ya, mau kuliah pun jadi ngantuk. Jadi ngapain kita gitu. Begadang tuh kadang-kadang alasannya pun tidak jelas. Ke browsing, chatting gitu ya. Oke. Yang ketujuh, kulit kusam. Nah, kalau mau yang kulit kusam ya silahkan lah, begadang lah ya. Nah, kalau kurang tidur, warna kulit akan terlihat kusam atau tidak cerah ya. Kurang tidur menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah dan risiko peradangan kulit meningkat. Ya, itu area wajah yang paling sering terkena adalah area mata karena menahan kantuk yang jika berulang dalam jangka panjang akan memicu munculnya kerutan. Ya, jadi kalau mau cepat keriput ya silakan begadang ya. Oke, ini muncul kantung di bawah mata nanti ya, warna gelap di situ. Daya ingat menurun. Nah, kalau udah begadang itu dapat menyebabkan kewaspadaan dan konsentrasi menurun. Ya, ketika mengantuk kita cenderung menjadi gampang lupa karena konsentrasi dan fokus otak memburuk. Nah, ini bisa jadi awalnya daya ingat menurun. Akhirnya hilang ingatan ya. Nah, itu dia. Ini yang bahayanya di situ nanti ya. Yang kesembilan, produksi hormon menurun ya. Ini akibat begadang semua ya. Hati-hati ya.
Begadang sangat berpengaruh pada hormon, mulai hormon pertumbuhan hingga testosteron, itu yang laki-laki ya. Dan jika terlalu sering begadang, penurunan hormon testosteron dapat memicu munculnya lemak, ya, menurunnya massa otot dan kerapuhan tulang. Ke-10, imun tubuh menurun, ya. Nah, kita bisa mudah terkena penyakit karena kita kurang tidur, badan tidak enak, meriang, ya. Sehingga kalau penyakit datang tuh mudah masuk, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah yang kebiasaan yang merusak otak, ya. 7 kebiasaan merusak otak. Oke. Yang pertama adalah tidak sarapan, ya. Ternyata tidak sarapan itu bisa merusak otak, ya. Karena otak kita jadi kekurangan nutrisi, ya. Nah, ini dia. Nah, kalau bisa sarapan lah pagi-pagi, sekedar setangkap roti, ya, atau mungkin apa sajalah, mungkin ada yang dimakan, ya. Ini sangat berpengaruh pada kinerja dan daya tahan pada hari itu, ya, karena kita sarapan itu dipakai, ya, pagi hari itu kita kerja, kita belajar, ya, yang siang ya untuk sorenya makan, kalau berat makan ya malam saja, karena malam kan juga tidur gitu, ya. Ini dia, ya. Jadi kalau bisa sarapan lah, karena kebiasaan tidak sarapan berpotensi merusak otak, berpotensi untuk itu ada, ya. Kedua adalah makanan buruk bagi otak. Hindari makanan-makanan yang buruk bagi otak, ya. Nah, misalnya yang mengandung bahan pengawet, ya, bahan kimia berbahaya, micin tuh kalau banyak kita beli makanan di luar tuh biasanya banyak micin, ya. MSG, monosodium glutamat, ya. Nah, ini dia. Apalagi yang kita kemasan tuh cemilan, ya, kayak daging hamburger, nugget itu ya kemungkinan banyak mengandung bekas cepat saji juga, ya, mengandung MSG, ya, cukup banyak. Jadi itu harus dihindari, ya. Itu juga memiliki penurunan resiko menurunnya fungsi kognitif untuk berpikir, ya. Kemudian yang ketiga adalah minuman buruk bagi otak, seperti saya ingatkan lagi, ya, berhentilah minum minuman beralkohol, ya, dan juga kurangi yang tinggi gula dan juga yang bersoda. Nah, itu dia, ya. Ini akan berpengaruh pada volume otak kita. Yang keempat, kurang olahraga. Nah, kalau kurang olahraga ini, saya minta tolong Sandi Irawan. Assalamualaikum, Sandi. Sandi Irawan. Sandi Irawan. Wah, kemana Sandi ini? Ya, ada tapi tidak ada. Oke, nanti kita panggil lagi. Ya. Angga, Assalamualaikum Angga. Waalaikumsalam, Pak. Nah, kamu jelaskan tentang kurang olahraga nih. Biasanya merusak otak. Kurang olahraga akan menurunkan kadar protein, khusus di otak, yang membantu memperkuat dan menjaga sel-sel di syaraf tetap dalam keadaan sehat. Selain itu, protein ini juga membantu menstimulasi pertumbuhan sel syaraf di otak yang baru. Kurang olahraga juga mempertinggi potensi stres karena olahraga teratur dapat meningkatkan hormon serotonin. Oke, makasih ya Sandi. Ada apa? Angga, ya. Sandi, udah ada Sandi? Wah, ini dari catatan saya, ya, ada tapi tidak ada nih, ya. Yang berikutnya adalah merusak otak ini merokok, ya. Nah, ini dia merusak otak karena berpotensi mengurangi asupan oksigen ke otak, ya. Merokok juga berpotensi menjadi penyebab Alzheimer, itu semacam penyakit pikun. Nah, dan mengganggu reproduksi DNA karena amina heterosiklik yang dilepas selama pembakaran rokok mengarah ke mutasi yang berpotensi menyebabkan sel-sel kanker, ya. Hati-hati, ya, ini merokok, ya. Yang keenam adalah kurang tidur. Jadi kurang tidur juga merusak otak, ya. Nah, Sandi, udah ada Sandi? Setiap insan biasanya perlu waktu tidur, ya, selama 7-9 jam. Jadi harus
istirahat sejam ini tergantung beraktivitas hariannya. Kurang tidur berpotensi mempercepat kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah hentikan kebiasaan buruk. Jadi kalau saudara punya kebiasaan buruk, segera mulai hari ini, mulai sekarang harus dihentikan. Contoh begadang. Nanti kita lihat ya. Begadang itu buruk sekali ternyata ya akibatnya. Yang kedua adalah malas bergerak, mager kan anak sekarang bilang. Malas bergerak. Maunya duduk terus, itu nanti lama-lama ada organ-organ tubuh yang bisa rusak gitu loh ya. Yang ketiga adalah merokok ya. Nah, konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat ya. Nah, kemudian juga ini akan menunjukkan berbagai penyakit ya seperti jantung, paru-paru, diabetes, hepatitis. Jadi kalau saudara mau sakit jantung ya enggak apa-apa, lanjutkan aja kebiasaan sekarang ya. Mau paru-parunya sakit, mau diabetes, mau kolesterol, kanker, silakan lanjut aja. Orang yang sudah berusaha sehat pun kadang-kadang juga terkena, apalagi yang tidak menjaga gaya hidup sehat ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, yang ketujuh adalah hentikan merokok ya. Nah, rokok adalah penyebab terbesar dari kanker paru-paru ya. Merokok juga bisa menyebabkan kanker di mulut. Ya, kalau mau kanker di mulut, tenggorokan ya silakan. Rokoklah ya. Ginjal, serviks untuk yang wanita ya, hati, kandung kemih, pankreas dan usus 12 jari ya. Merokok bisa jadi penyebab masalah diabetes ya. Nah, ini dia. Masalah reproduksi juga, melemahnya sistem imun tubuh, ya, gangguan pernapasan, banyak lagi. Ternyata rokok ini luar biasa ya, makanya MUI itu memfatwakan rokok itu haram ya. Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang haram ya. Yang kedelapan adalah makanan sehat. Pola makan, jenis makanan, dan juga jumlah makanan berpengaruh pada kesehatan. Ya, banyaklah makan buah dan sayuran yang segar dan alami dengan berbagai variasinya. Jadi bervariasi. Jangan kalian makan tuh pisang aja atau pepaya aja, bervariasi. Kadang pisang, kadang pepaya, kadang nanas, kadang mangga. Ya, carilah ada semangka, sawo, ya buah-buahan lokal gitu ya. Itu kan sehat. Ya, kadang-kadang kalau buah-buahan dari impor tuh katanya tuh ada yang mengandung formalin gitu ya, supaya tetap awet gitu ya. Jadi buah-buah lokal sajalah. Gitu. Ya, nah, kita perlu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya, batasi dari makanan cepat saji yang umumnya mengandung banyak lemak ya, dan makanan kemasan kayak misalnya cemilan-cemilan tuh itu micinnya banyak tuh ya, bahan pengawetnya, jadi hindari ya. Bahan olahan juga kayak sosis ya, daging hamburger, nugget, kornet, sarden ya, itu dibatasi, bukan juga tidak boleh ya, sedangkan dibatasi saja kan itu awetan ya. Makanan awetan saya tidak tahu apakah mengandung bahan pengawet atau tidak, tapi sebaiknya kita menjaga diri lah. Yang kesembilan adalah minuman sehat. Nah, hindari 3 jenis minuman ini. Pertama, minuman beralkohol. Alkohol itu hentikan sama sekali ya. Nah, itu juga haram ya. Yang kedua, minuman bersoda. Nah, itu juga dikurangi ya. Nah, dan juga minuman yang banyak mengandung gula ya, apalagi minuman kemasan banyak mengandung gula itu dikhawatirkan gulanya itu adalah gula kimia, bukan gula alami ya. Nah, itu dia. Nah, kalau perlu siapkan air putih ya. Air putih yang baik itu air putih yang adalah air yang tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna ya. Siapkan air putih dimanapun. Jadi kalau kalian lihat itu pengalaman saya di Amerika itu, kalian juga bisa lihat film-film kalau misalnya tentang sekolah ya di luar negeri itu, mereka selalu bawa botol besar isinya air putih. Jadi dimanapun kapanpun mereka ingin minum tetap ya. Ya. Nah, itu lebih hemat untuk air putih ya. Oke, siapkan air putih di meja belajar, kamar tidur ya. Ya, di kendaraan, di tas itu kan ada tempat untuk naruh botol air ya. Di backpack. Yang 10 adalah hidup bersih. Nah, hiduplah dengan bersih. Bersih badan kita, bersih rumah kita, teratur, bukalah pintu jendela sejam, 2 jam supaya udara ganti gitu ya. Nah, dan kalau mandi ya kalau bisa sih 2 kali sehari ya. Nah, bukan 2 minggu sekali gitu loh ya. Oke. Biasakan cuci tangan ya. Dalam beraktivitas biasanya banyak menyentuh benda yang kita tidak tahu ya kebersihannya ya. Sediakan cairan disinfektan ya, cuci tangan ya, kenakan masker apalagi sekarang nih ya. Ketika di kerumunan, bersihkan dan rapikan
rumah secara teratur agar udara menjadi bersih ya. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama untuk cara mudah gaya hidup sehat. Nah, dan materi kedua adalah tentang alasan mengapa kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, yang pertama ada sakit itu mahal ya, sakit itu mahal ya. Dwi Priyono, Assalamualaikum Dwi. Assalamualaikum Dwi. Waduh, ini Anda tapi tidak ada nih. Waalaikumsalam Pak. Nah, kamu kemana Dwi? Ada Pak? Oh, kira kamu ke toilet tadi. Oh enggak Pak. Iyalah, kamu jelaskan tolong, sakit itu mahal gimana? Oh mohon maaf nih Pak, belum sempat buka YouTube tuh Pak. Nah, ya, tolong kamu catat narasi di video khusus 6 alasan harus jaga kesehatan. Ya, pakai tulis Ya, tangan, Pak. kirim ke saya. Ya. Ya Pak. Yang kedua sakit itu tidak enak. Saya tidak mau nanya Samsul, saya tidak mau nanya Edwin Desara, karena beliau berdua ini yang buat ya. Nah itu dia yang membuat videonya nih. Ya, oke. Ya Pak. Nah, Rika, Assalamualaikum Rika. Rika. Waalaikumsalam Pak. Nah, Waalaikumsalam. kamu jelaskan tentang sakit itu mahal. Saya lagi nggak ada buka materi Pak, lagi sakit, nggak ada buka HP. Nah, tolong kamu ya, kalau sakit kan kamu di rumah kan bisa juga. Jangan kamu bisa buka HP untuk yang lain. Tapi tetap bisa buka HP untuk Pak. Nggak ada untuk buka HP belajar sama ya. sekali. Nah ya, tolong kamu luangkan waktu kalau sudah agak sehat untuk membuat narasi ini ya. 6 alasan harus jaga kesehatan. Ya, oke. Saya jelaskan saja, sakit itu mahal, jelaslah gimana enggak mahal. Kita harus beli obat, ya, harus ke laboratorium lagi, mungkin harus ke rumah sakit, harus ke dokter. Mungkin kalau udah makanan kita makan pun enggak enak, kita beli makanan yang kita suka itu pun kadang-kadang enggak juga banyak dimakan gitu kan. Tetap sehat, ya. Nah, itu untuk sehat itu memang untuk supaya sembuh dari sakit memang jadi mahal. Ya, memang ada asuransi kesehatan ya, tapi tidak bisa menutupin semua. Biasanya seperti itu gitu loh ya. Jadi ya hindari sakit ya. Nah, jadi sakit itu mahal. Jadi jangan sakit. Bagus kita gunakan dananya untuk yang lain-lain, untuk liburan dengan keluarga ya, jalan-jalan gitu ya. Sakit itu tidak enak ya. Sakit itu tidak enak. Ya. Sagita, Assalamualaikum Sagita. Waalaikumsalam, Pak. Nah, sakit itu tidak enak. Mungkin Sagita pernah sakit yang enak kali? Enggak, Pak. Nah, kamu jelaskan tentang sakit itu enak. Sakit itu tidak enak. Kalau sakit, tak banyak yang bisa dilakukan. Jikapun dipaksakan, hasilnya tidak akan optimal karena terganggu akibat badan terasa tak enak. Bukan hanya produktivitas diri sendiri akan menurun, bahkan hilang, tetapi juga produktivitas orang lain yang membantu kita. Ya. Oke, jadi kalau sakit itu tidak enak, itu biarpun kita sakit ringan ya, batuk saja itu ganggu sekali ya, pilek saja itu ganggu sekali ya, ya demam saja, apalagi kita harus terbaring, aduh astagfirullah, jangan sampailah kita sakit ya. Oke, jadi jangan sampai sakit ya, itu dia. Jadi enggak ada yang enak sakit itu. Yang ketiga adalah sakit itu merepotkan. Gimana enggak repot? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ada saudara kita, sahabat kita yang bantu kita, ya. Nah, kan kita ngerepotin orang lain. Nah, itu dia, ya. Nah, apalagi kalau kita rewel, ya, udah dibantu rewel lagi gitu. Gimana badan nggak enak ya jadi rewel gitu ya. Nah, ya kita yang sakit menjadi repot dengan berbagai terapi pengobatan, harus ke dokter, kita repot gitu loh, harus ke lab, dicucuk-cucuk lagi kan. Jamur darah ya. Nah, itu dia. Ya, repot jadinya, udah repot sakit lagi ya. Udah disakitin harus bayar lagi kan di lab tuh ya. Nah, itu dia. Oke, yang keempat, sakit itu tidak produktif ya. Kalau udah sakit kita tidak bisa ngapa-ngapa, kerja enggak bisa, belajar enggak bisa, kok dipaksakan pun ya enggak bisa gitu loh ya. Oke. Nah, ini tadi yang dijelaskan sama Sagita tadi yang poin 4 nih, bukan poin 2 yang saya minta tadi itu ya, tapi ya sudahlah ya. Yang kelima adalah sehat itu menyenangkan ya, sehat itu menyenangkan. Nah, kesehatan fisik
dan mental adalah bagian dari kebahagiaan ya. Nah, dengan sehat banyak hal bisa dilakukan seperti beribadah dengan baik, bekerja dengan bersemangat, bersantai bersama keluarga, mengerjakan hobi, bepergian dan banyak lagi. Ya, itu menyenangkan. Kalau kata sakit, nggak bisa ngapa-ngapa, udah badan tuh nggak enak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh ya. Oke. Yang keenam, sehat itu keren. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau mau berarti kalau sakit itu tidak keren, bagaimana bisa keren? Ya, orang lihat kita pun tidak enak, badan muka pucat, badan lemah gitu ya, ngomong pun tidak enak, dia ngomong tersinggung gitu ya. Nah itu kan ya kalau misalnya sehat, nah, penampilan kita pun akan segar ya, namanya sehat ya, segar, penampilan kita prima dan keren. Nah inilah dia, ini sehat itu keren ya. Oke, kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu begadang. Nah, ini anak-anak muda nih suka benar begadang nih, ya. Nah, saya minta tolong saudara Nur Arinda. Assalamualaikum Nur Arinda. Waalaikumsalam, Pak. Nah, begadang tuh katanya bisa sakit jantung. Tuh gimana ceritanya Nur Arinda? Iya, Pak, karena kalau orang yang suka begadang itu dia lebih memicu kita untuk hipertensi, Pak, darah tinggi. Sehingga jantung harus bekerja lebih cepat, lebih keras ya. Itu juga pembuluh darah juga seperti itu ya. Banyak jatah itu jika terjadi terus dalam jangka waktu lama ya, di jantung bisa bengkak, bisa gagal jantung, bisa stroke ya. Nah ini dia. Nur Arinda nggak mau stroke kan? Nggak mau, Pak. Nggak mau ya, alhamdulillah, semoga kita tidak stroke ya. Amin. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah gula darah naik. Ya, gula darah naik, saya minta tolong Isma Huda, Sofia. Assalamualaikum Isma Huda. Waalaikumsalam, Pak. Nah, gimana cerita begadang dengan gula darah naik tuh? Kadar gula darah naik, begadang dan tidur bisa membuat kadar gula darah naik karena meningkatkannya stres. Saat tidur, hormon kortisol akan menurun, begitu juga intensitas kegiatan sistem saraf yang membantu mengatur kadar gula darah. Jika gula darah terlalu tinggi disertai insulin rendah, dapat menyebabkan naiknya keton atau asam darah yang bisa memicu ketoasidosis. Oke, makasih ya. Nah, itulah dia ya. Kalau kita mau begadang itu bisa gula darah naik, bisa kalau bisa terjadi terus-menerus ya akhirnya diabetes kita ya. Nah, yang ketiga adalah depresi ya. Nah, begadang itu bisa membuat depresi ya. Contohnya kalau kita begadang kita kan paginya tuh udah enggak seger ya. Ya, itu dia. Itu kita bisa naikkan rasa cemas, itu bisa kerja enggak, bisa belajar dengan baik enggak, kira-kira seperti itu ya. Bisa jadi paranoid ya. Paranoid itu kalau kurang tidur tuh jadi paranoid. Kita mendengar sesuatu yang enggak ada, orang ngetuk pintu, orang jalan, orang ngomong padahal enggak ada gitu, itu paranoid ya. Nah, seperti itu dia ya. Nah, atau cemas nanti orang begini, nanti orang begitu, itu hanya bayangan-bayangan dia sendiri aja ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Begadang akan membuat pikiran juga mudah lelah ya, mudah lelah ya. Nah, sehingga pikiran rentan depresi ya. Nah, ya. Minuman berkafein sebagai sahabat para begadang. Nah, biasalah kopi itu sahabat para begadang kan? Ya. Ya, agar tidak mudah mengantuk justru akan memperburuk kondisi, karena setelah efek kafein itu habis kita agak semakin lemah gitu loh, mungkin nggak enak badan gitu ya. Oke, yang keempat berat badan naik. Nah, kalau begadang tuh ya perut sering terasa lapar, kawannya apa ya, mie instan, cemilan ya. Nah itu dia ya, ketika kurang tidur hormon grelin yang berfungsi mengatur sinyal lapar akan naik sehingga kita akan ngemil yang akan menimbulkan masalah pada proses metabolisme. Kegiatan ini dapat mengganggu kemampuan tubuh membakar lemak ya. Jadi hati-hati, para begadang itu bisa naik berat badannya. Yang kelima adalah hipertensi. Misalnya kurang tidur memiliki risiko mengalami hipertensi lebih tinggi ya. Jika sudah memiliki hipertensi, ini akan semakin membahayakan ya.
semakin berbahaya lagi kalau misalnya sudah tidak memang suka begadang ya. Jika tidak bermasalah, maka tekanan darah juga akan naik untuk waktu yang lebih lama. Kemudian yang keenam, rasa lelah. Begadang menyebabkan lelah besok pagi karena kurang tidur, karena jam biologisnya juga tidak teratur ya. Nah, kurang tidur ini kalau kita mau kerja pun jadi mengantuk, ya mau kuliah pun jadi ngantuk. Jadi ngapain kita gitu? Begadang tuh kadang-kadang alasannya pun tidak jelas. Ke browsing, chatting gitu ya. Oke. Yang ketujuh, kulit kusam. Nah, kalau mau yang kulit kusam ya silahkan lah, begadang lah ya. Nah, kalau kurang tidur, warna kulit akan terlihat kusam atau tidak cerah ya. Kurang tidur menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah dan risiko peradangan kulit meningkat. Ya, itu. Area wajah yang paling sering terkena adalah area mata, karena menahan kantuk yang jika berulang dalam jangka panjang akan memicu munculnya kerutan. Ya, jadi kalau mau cepat keriput ya silakan begadang. Ya, oke. Ini muncul kantung di bawah mata nanti ya, warna gelap di situ. Daya ingat menurun. Nah, kalau udah begadang itu dapat menyebabkan kewaspadaan dan konsentrasi menurun. Ya, ketika mengantuk kita cenderung menjadi gampang lupa karena konsentrasi dan fokus otak memburuk. Nah, ini bisa jadi awalnya daya ingat menurun, akhirnya hilang ingatan ya. Nah, itu dia. Ini yang bahayanya di situ nanti ya. Kesembilan, produksi hormon menurun ya. Ini akibat begadang semua ya. Hati-hati ya. Begadang sangat berpengaruh pada hormon, mulai hormon pertumbuhan hingga testosteron, itu yang laki-laki ya. Dan jika terlalu sering begadang, penurunan hormon testosteron dapat memicu munculnya lemak ya, menurunnya massa otot dan kerapuhan tulang. Ke-10, imun tubuh menurun ya. Nah, kita bisa mudah terkena penyakit karena kita kurang tidur, badan tidak enak, meriang ya. Sehingga kalau penyakit datang tuh mudah masuk ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah yang kebiasaan yang merusak otak ya. 7 kebiasaan merusak otak. Oke. Yang pertama adalah tidak sarapan ya. Ternyata tidak sarapan itu bisa merusak otak ya. Karena otak kita jadi kekurangan nutrisi ya. Nah, ini dia. Nah, kalau bisa sarapan lah pagi-pagi, sekedar setangkap roti ya, atau mungkin apa sajalah, mungkin ada yang dimakan ya. Ini sangat berpengaruh pada kinerja dan daya tahan pada hari itu ya, karena kita sarapan itu dipakai ya, pagi hari itu kita kerja, kita belajar ya, yang siang ya untuk sorenya makan. Kalau tidak makan ya malam saja, karena malam kan juga tidur gitu ya. Ini dia ya. Jadi kalau bisa sarapan lah, karena kebiasaan tidak sarapan berpotensi merusak otak, potensi untuk itu ada ya. Kedua adalah makanan buruk bagi otak. Hindari makanan-makanan yang buruk bagi otak ya. Nah, misalnya yang mengandung bahan pengawet ya, bahan kimia berbahaya, micin tuh kalau banyak kita beli makanan di luar tuh biasanya banyak micin ya. MSG, monosodium glutamat ya. Nah, ini dia. Apalagi yang kita kemasan tuh cemilan ya, kayak daging hamburger, nugget itu ya kemungkinan banyak mengandung, cepat saji juga ya, mengandung MSG ya, cukup banyak. Jadi itu harus dihindari ya. Itu juga memiliki penurunan resiko menurunnya fungsi kognitif untuk berpikir ya. Kemudian yang ketiga adalah minuman buruk bagi otak, seperti saya ingatkan lagi ya, berhentilah minum minuman beralkohol ya, dan juga kurangi yang tinggi gula dan juga yang bersoda. Nah, itu dia ya. Ini akan berpengaruh pada volume otak kita. Yang keempat, kurang olahraga. Nah, kalau kurang olahraga ini, saya minta tolong Sandi Irawan. Assalamualaikum Sandi. Sandi Irawan. Sandi Irawan. Wah, kemana Sandi ini? Ya, ada tapi tidak ada. Oke, nanti kita panggil lagi.
Ya. Angga, Assalamualaikum Angga. Waalaikumsalam, Pak. Nah, kamu jelaskan tentang kurang olahraga nih. Biasanya merusak otak. Kurang olahraga akan menurunkan kadar protein, khusus di otak, yang membantu memperkuat dan menjaga sel-sel di syaraf tetap dalam keadaan sehat. Selain itu, protein ini juga membantu menstimulasi pertumbuhan sel syaraf di otak yang baru. Kurang olahraga juga mempertinggi potensi stres karena olahraga teratur dapat meningkatkan hormon serotonin. Oke, makasih ya Sandi. Ada apa? Angga, ya. Sandi, udah ada Sandi? Wah, ini jadi catatan saya ya. Ada tapi tidak ada nih. Ya, yang berikutnya adalah merusak otak ini merokok ya. Nah, ini dia merusak otak karena berpotensi mengurangi asupan oksigen ke otak ya. Merokok juga berpotensi menjadi penyebab Alzheimer, itu semacam penyakit pikun. Nah, dan mengganggu reproduksi DNA karena amina heterosiklik yang dilepas selama pembakaran rokok mengarah ke mutasi yang berpotensi menyebabkan sel-sel kanker ya. Hati-hati ya, ini merokok ya. Yang keenam adalah kurang tidur. Jadi kurang tidur juga merusak otak ya. Nah, Sandi, udah ada Sandi? Setiap insan biasanya perlu waktu tidur ya selama 7-9 jam. Jadi harus istirahat sejam ini tergantung beraktivitas hariannya. Kurang tidur dapat berpotensi mempercepat kematian sel-sel otak dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi jangan juga kebanyakan tidur gitu loh ya. Yang wajar-wajar saja lah, yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang ketujuh adalah minimnya integrasi sosial. Nah, kalau dia kurang berteman, minim kontak sosial dapat menyebabkan depresi ya. Tidak punya teman tuh dia terasa apa? Kesepian ya, rasa kesepian dan bahkan mempengaruhi kemampuan mengingat ya. Ini dia. Jadi mungkin banyak teman itu mungkin bagus ya, tapi pilihlah teman yang baik sesuai dengan kita ya. Itu dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah 10 kebiasaan yang merusak ginjal ya. Nah, ternyata banyak, ada 10 kebiasaan bisa merusak ginjal ya. Nah, yang paling nomor 1 yang paling sering terjadi adalah menahan buang air kecil ya. Jadi mulai sekarang jangan menahan buang air kecil, terasa mau pipis langsung cari toilet ya, karena ini bisa merusak ginjal ya. Jika sering dilakukan berpotensi terjadinya infeksi ginjal. Nah, kalau udah sakitnya susah ya ginjal nih ya. Dan inkontinensia urin, jadi urin kita ini menjadi tidak normal, mungkin keruh atau warnanya gelap atau gimana gitu ya. Nah, yang kedua adalah duduk terlalu lama ya, ya. Saya minta tolong Indah Mariata. Assalamualaikum Indah. Pak, Ya silakan. Duduk terlalu lama tuh gimana Indah? dapat itu Pak. Enggak ada baca materi Pak. Nah, tolong kamu tulis narasinya ya Indah ya. Nah, Yang duduk lama ya Pak. bukan, sehat khusus untuk ginjal, yang ginjal. Oh, Ya. iya Pak. Nah, 10 biasanya merusak ginjal. Tolong kamu tulis pakai tangan, foto terus kirim ke saya. Ya. Baik. Itu dia. Ya. Nah, duduk terlalu lama ini, kalau duduk terlalu lama ini bisa berpotensi menimbulkan penyakit ginjal ya. Kita perlu melakukan kegiatan fisik yang teratur. Jadi selama 1,5 jam atau 2 jam setelah duduk kita berdirilah, berolahraga sebentar, jalan segala macam itu, jangan terlalu banyak duduk. Lakukan kegiatan fisik seperti olahraga ringan secara teratur ya. Nah, tolong saudara jangan tidak lihat videonya ya. Oke, yang kelima, ketiga ada konsumsi obat pereda nyeri ya. Kalau kita merasa sakit, jangan mudah konsumsi obat pereda nyeri ya. Walaupun itu dijual bebas, pergilah ke dokter kalau bisa ya. Kemudian yang keempat, kurang minum air putih ya. Nah, ini jadi air putih itu membantu ginjal membersihkan darah kita ya. Nanti kalau udah cuci darah, nah repot nanti kita ya. Itu enggak bisa sembuh itu. Kecuali mungkin transplantasi ya, tapi itu mahal dan sulit ya.
Nah, kemudian yang kelima adalah tidur tidak teratur ya. Tidur tidak teratur juga bisa merusak ginjal karena karena tidur malam yang cukup sangat penting ya untuk itu ya. Nah, oke. Kemudian yang keenam adalah terlalu banyak makan daging ya. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Silakan ya. Silakan makan daging, makan daging segar juga itu lebih baik. Nah, makanya diimbangi dengan air putih dengan nutrisi lain dari buah dengan sayuran. Yang ketujuh adalah makanan tinggi gula dan garam. Jadi jangan dengan banyak makanan tinggi gula dan garam. Garam itu kan natrium ya, akan menyakiti ginjal itu nanti. Ya, itu dia. Ya, akan sulit dibersihkan. Kemudian yang ke-8 adalah merokok ya. Sudah berkali-kali kita ini merokok muncul terus ya. Di berbagai hal yang merusak ya. Nah, ini dia ya. Jadi berhentilah merokok. Perokok berpotensi mengeluarkan urin yang mengandung protein ya. Artinya ada yang tidak beres. Jadi urinnya bocor, ginjalnya bocor nih ya. Oke, yang ke-9 adalah minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol berbahaya bagi tubuh terutama ginjal karena alkohol bisa mengurangi kemampuan ginjal dalam menyaring darah ya dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur cairan dan elektrolit ya. Hati-hati ya. Yang ke-10 2 menit lagi Pak Dian. Baik Pak. Makanan olahan juga dibatasi dan dikurangi ya, banyak mengandung natrium dan fosfor ya. Kalau fosfor itu secara berlebihan membahayakan ginjal dan tulang ya. Jadi makan makanan sehat, sayur dan buah itu, dan kalau bisa makanan awetan, makanan kemasan itu dihindari atau dibatasi. Baik saudara sekalian, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita ketemu. Jangan lupa pelajari yang saya kasih tugas tadi.